Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi terakhir yang dimana proyek yang telah kami buat yaitu terparkir pada mata kuliah IoT. Kemudian adapun yang telah kami buat adalah teknologi efisiensi rencana parkir, studi kasus di Mall Panakukang. Adapun anggota kelompoknya yaitu Siti Rahma Yunus, ada Stevelin Friska, dan saya sendiri Nur Inaya Bahar. Pembagian tugasnya yang pertama di sini Siti Rahma Yunus mengerjakan di bagian IoTika dan sensor, yaitu membuat rangkaian dan diorama. Kemudian ada Stephanie Priska pada bagian sensor, yaitu membuat rangkaian sensor, dan saya sendiri di bagian IoTika yaitu pembuatan database di Firebase. Selanjutnya di sini ada manfaat, di mana yang pertama adalah memberikan efisiensi waktu. Pengunjung dapat menemukan tempat parkir yang lebih cepat melalui aplikasi yang memberikan informasi real time mengenai ketersediaan tempat parkir. Hal ini mengurangi waktu pencarian dan mengoptimalkan pengalaman mereka. Adapun manfaat berikutnya adalah pengelolaan parkir yang lebih baik. Sistem ini membantu pengelola mal memonitor kapasitas parkir dengan lebih efisien, memastikan penggunaan tempat parkir yang optimal melalui teknologi seperti sensor servo dan ultrasonik. Selanjutnya, penghematan energi. Dengan meminimalkan waktu kendaraan berputar-putar mencari parkir, proyek ini membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Dan yang terakhir adalah dukungan terhadap Smart City. Proyek ini mendukung transformasi Makassar menjadi kota cerdas dengan menyediakan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi permasalahan perkotaan seperti pengelolaan fasilitas publik. Itulah tadi beberapa manfaat dari parkir cerdas ini. Adapun komponen-komponen yang digunakan untuk membuat rangkaian ini, yang pertama ada ESP32. Jadi ini adalah microcontroller utama untuk mengatur komunikasi dan pemrosesan data dari semua sensor serta mengontrol perangkat lain seperti servo. Yang kedua ada sensor ultrasonik. Jadi ini digunakan untuk mendeteksi jarak objek dari kendaraan di tempat parkir. Jadi sensor ini membantu dalam memeriksa apakah parkiran itu kosong atau terisi dengan mendeteksi keberadaan dari kendaraannya. Yang ketiga ada servo. Jadi ini digunakan untuk menggerakkan palang parkir otomatis. Ketika kendaraan yang telah terverifikasi mendekat, servo ini akan menaikkan atau menurunkan palang sesuai dengan instruksi dari ESP32. Yang keempat ada power supply. Jadi ini adalah catu daya yang memberikan tegangan dan arus yang dibutuhkan untuk menjalankan ESP32 dan semua sensor serta perangkat tambahan dalam sistem. Yang kelima ada WiFi. Jadi WiFi ini menghubungkan antara ESP32 dengan jaringan lokal yang akan memungkinkan akses jarak jauh melalui smartphone atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada Firebase. Jadi Firebase digunakan dalam proyek Smart Parking ini untuk bagian integral untuk mendukung pengolahan data secara real time dan efisien. Baik, adapun rancangan mekanik yang telah kami buat yakni pada palang pintu terdapat sensor ultrasonik yang ketika sensor ultrasonik mendeteksi sebuah mobil atau perangkat di depannya, maka membuat servo atau palang menjadi terbuka. Kemudian terdapat pula sensor ultrasonik di beberapa tempat slot parkir. Dapat dilihat
bertanda merah ketika slot parkir sedang terisi dan berwarna hijau ketika slot parkir sedang kosong.